Di kota Mekah yang ramai, hiduplah seorang pemuda Quraisy yang terkenal karena kejujuran, kesopanan, dan akhlaknya yang mulia. Namanya Utsman bin Affan. Ini pilihan yang bagus. Wah, warnanya sangat indah. Kualitasnya juga terlihat bagus sekali. Terima kasih, Pak. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Utsman tidak hidup dalam kesombongan. Ia dikenal suka membantu orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan balasan. Utsman, izinkan aku berbicara tentang Islam. Islam membawa kedamaian dan ajaran kasih. Mari kita sambut cahaya kebenaran ini. Renungkanlah, saudaraku. Utsman mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kalimat yang ia dengar terasa menyentuh hati dan membuka pikirannya tentang kebenaran. Tanpa ragu, Utsman menerima Islam. Ia menjadi salah satu orang pertama yang beriman kepada ajaran yang dibawa Rasulullah. Keputusan Utsman memeluk Islam membuat sebagian kaum Quraisy marah. Mereka tidak menyukai perkembangan dakwah yang semakin luas. Bahkan keluarganya sendiri berusaha menekan Utsman agar meninggalkan Islam. Namun ia tetap teguh mempertahankan keyakinannya. Meskipun menghadapi berbagai ujian dan tekanan, Utsman tetap sabar. Ia yakin bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hambanya. Utsman kemudian menikah dengan Ruqayyah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan mereka menjadi keluarga yang penuh keberkahan dan ketakwaan. Demi menjaga keimanan, Utsman dan Ruqayyah ikut berhijrah ke Habasyah. Mereka rela meninggalkan kampung halaman demi agama. Setelah melewati berbagai ujian, Utsman terus mendukung dakwah Islam. Ia menggunakan hartanya untuk membantu perjuangan kaum muslimin. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hijrah ke Madinah, Utsman ikut bersama kaum muslimin membangun kehidupan yang baru. Di Madinah, Utsman aktif membantu masyarakat. Ia menjadi bagian penting dalam membangun persaudaraan dan kekuatan umat Islam. Saat itu, kaum muslimin menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Persediaan air menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Di Madinah terdapat sumur Raumah yang menjadi sumber air utama, namun airnya dijual dengan harga yang cukup mahal. Melihat kondisi tersebut, Utsman membeli sumur Raumah dengan hartanya sendiri agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Sejak saat itu, semua orang dapat mengambil air secara gratis. Kebaikan Utsman membawa manfaat besar bagi banyak keluarga. Ketika Perang Tabuk akan berlangsung, pasukan Islam membutuhkan banyak perlengkapan untuk menghadapi perjalanan yang sangat berat. Utsman menyumbangkan unta, perbekalan, dan harta dalam jumlah besar. Sedekahnya membantu memperkuat persiapan pasukan Islam. Di tengah perjuangan dakwah, Utsman menghadapi kesedihan besar. Ruqayyah, istri tercintanya, wafat setelah mengalami sakit. Karena kemuliaan akhlaknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan putri beliau yang lain, Ummu Kulsum, dengan Utsman bin Affan. Karena menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman bin Affan mendapat gelar Dzun Nurain yang berarti pemilik dua cahaya. Setelah Umar bin Khattab wafat, para sahabat bermusyawarah. Mereka kemudian memilih Utsman sebagai khalifah ketiga kaum muslimin. Sebagai khalifah, Utsman memimpin dengan kelembutan, kesabaran, dan kasih sayang. Ia selalu berusaha mengutamakan kepentingan umat. Pada masa pemerintahannya, wilayah Islam berkembang semakin luas. Dakwah Islam menjangkau berbagai daerah dan bangsa. Walaupun wilayah Islam semakin besar, Utsman terus berusaha menjaga persatuan dan persaudaraan di antara kaum muslimin. Seiring meluasnya dan perkembangan wilayah Islam, muncul perbedaan cara membaca Al-Quran di beberapa daerah yang jauh dari Madinah. Untuk menjaga kesatuan umat, Utsman bin Affan mengumpulkan para sahabat yang ahli dalam menghafal dan menulis Al-Quran. Dengan penuh kehati-hatian,
mereka menyusun mushaf Al-Quran standar yang menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam. Setelah selesai penyusunan, salinan mushaf dikirim ke berbagai wilayah agar kaum muslimin memiliki bacaan Al-Quran yang sama. Hingga saat ini, jasa besar Utsman bin Affan masih dirasakan. Mushaf Utsmani menjadi dasar bacaan Al-Quran di seluruh dunia. Menjelang akhir masa kepemimpinannya, muncul berbagai fitnah yang menyebabkan kegelisahan dan perpecahan di tengah masyarakat. Fitnah tersebut semakin membesar hingga rumah Utsman bin Affan dikepung oleh sekelompok orang yang terpengaruh hasutan. Meskipun menghadapi situasi yang sulit, Utsman tetap tenang. Ia menghabiskan waktunya dengan membaca Al-Quran dan beribadah. Utsman bin Affan dikenang sepanjang sejarah sebagai sahabat yang dermawan, pemalu, bijaksana, dan berjasa besar dalam menjaga Al-Quran.